Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-8 ini, yaitu mengenai beberapa materi ya yang akan saya sampaikan di sini. Jangan lupa silahkan teman-teman nanti dicatat materi yang akan saya sampaikan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi sifatul huruf. Minggu lalunya lagi sudah mengupas habis mengenai makhorijul huruf. Nah, hari ini kita yang pertama yaitu akan belajar tauts itu apa sih teh? Teman-teman mungkin sudah tahu semua ya bahwa tauts itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu namanya tauts. Cara membaca tauts itu sebenarnya nggak hanya seperti tadi yang saya contohkan saja, tapi ada 4 cara untuk kita membaca tauts, basmalah, dan surah. Di sini saya singkat menjadi TBS, tauts, basmalah, surah. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar mengenai ini, saya akan menyampaikan dulu ada 2 hal, yaitu ada yang namanya waqaf dan wasol yang harus teman-teman tahu. Waqaf itu artinya berhenti, wasol itu artinya lanjut. Nah, ini dulu aja yang harus teman-teman pahami. Nanti kita akan belajar mengenai, nanti saya akan menyebutkan waqaf dan wasol. Teman-teman harus mengetahui bahwa waqaf artinya berhenti, wasol artinya melanjutkan, ya. Gitu dulu. Nah, teman-teman, cara membaca tauts, basmalah, dan surah teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini yang pertama yaitu ada tauts, basmalah, surah di waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Nah, contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, itu yang pertama. Jadi antara tawuds, basmalah, dan surah itu berhenti atau diputus-putus gitu loh. Tawuds diwaqaf, berhenti lagi. Kemudian basmalah berhenti, surah berhenti. Seperti yang biasa kita ketika membaca Al-Qur'an. Nah, itu namanya tawuds, basmalah, surah diwaqaf. Yang kedua yaitu ada tadi yang tauts, basmalah, surah diwaqaf namanya qat'ul jami'. Yang kedua itu ada namanya waslul jami' atau tauts, basmalah, surah diwasolkan. Jadi semuanya dari mulai tauts sampai surah itu disambung semuanya. Nih contohnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang waslul jami' atau yang kedua ini kita harus mengambil nafas yang cukup banyak karena dari mulai taut sampai surah itu diwasolkan semua atau disambung semua. Itu ya teman-teman ya, cara yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya tauts diwaqaf. Ingat, waqaf berhenti. Tauts diwaqaf, basmalah, surah diwasol. Tauts diwaqaf, basmalah, surah diwasol. Nah, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Seperti itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada tauts, basmalah diwasol, surah diwaqaf. Jadi tauts, basmalahnya disambung, si surahnya itu dipisah atau di waqaf, berhenti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya ulang lagi di sini ada 4 cara untuk kita bisa membaca tauts, basmalah, membaca tauts dan basmalah ya. Ini bisa kita pilih terserah yang mana saja. Kalau seandainya kita pada umumnya itu menggunakan cara yang pertama, yaitu yang tauts, basmalah, dan surah di waqaf atau dipisah-pisah, karena cenderung nafasnya orang Indonesia itu kan nggak panjang, jadi pendek, makanya tauts
Tahu selesai, nafas, ambil nafas lagi, kemudian basmalah selesai, ambil nafas lagi, surah, ambil nafas. Nah, yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh yang namanya nyolong nafas. Jadi kalau kita membaca ta'awudz sampai selesai ya diselesaikan, jangan nyampe di tengah-tengah kemudian kita nyolong nafas. Nah itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu tadi. Jadi yang pertama kesimpulannya yaitu ada yang namanya qat'ul jami' atau ta'awudz basmalah surah di waqaf atau di berhenti ya. Ta'awudz basmalah surah di waqaf. Yang kedua waslul jami' atau ta'awudz basmalah surah di sambung. Yang ketiga ada ta'awudz di waqaf basmalah surah di wasol. Kemudian yang terakhir ada ta'awudz basmalah di wasol, surahnya di waqaf. Nah itu dia teman-teman. Jadi ada cara untuk membaca ta'awudz basmalah surah. Teman-teman bisa mempraktikkan di rumah ya. Jadi ketika kita membaca ta'awudz basmalah, nggak hanya yang cara pertama saja, bisa tuh divariasi seperti itu. Oke, jangan lupa dicatat ya. Itu materi untuk yang pertama, untuk pertemuan ke-8 ini. Nah, yang kedua, di sini kita akan belajar mengenai alif lam. Alif lam, teman-teman, alif lam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, alif lam syamsiyah dan alif lam qomariyah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu alif lam qomariyah. Al-qomariyah, qomariyah itu artinya adalah jelas. Nah, Komariah atau alif lam Komariah ini dinisbatkan kepada bulan. Loh teh kenapa bulan? Komar itu artinya bulan ya, komarun itu artinya bulan. Nah kenapa teh kok dinisbatkan kepada bulan? Coba kita bayangkan ketika kita melihat bulan di malam hari, bagaimana tuh pandangan kita? Jelas ya. Nah itu dia, dinisbatkannya kepada bulan. Artinya juga komarun ya bulan, yaitu artinya jelas seperti itu. Di situ ada huruf-huruf Al-Qomariyah, ada 14 ya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Karena Al-Qomariyah ini artinya adalah jelas, maka ciri-cirinya adalah ketika ada alif lam, alif lamnya itu berharokat sukun, maka itu ciri dari alif lam Qomariyah. Saya ulang ya, alif lam Qomariyah itu ciri-cirinya adalah alif lam pada lamnya itu berharokat sukun, maka dia disebut hukum alif lam Qomariyah. Dibacanya jelas. Contoh Al-Qari'ah, alnya dibaca jelas, Al-Qari'ah, wal 'ashr, wal fajr. Nah, wal fajr lamnya dibaca, itu alif lam Qomariyah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah artinya samar, syamsiyah artinya samar. Syamsiyah, syams itu artinya matahari. Nah, kalau tadi komarun itu bulan, kalau syamsiyah itu matahari. Al-syamsiyah itu dinisbatkan kepada matahari. Maksudnya adalah coba ketika kita siang hari melihat matahari, apa yang terjadi? Silau ya pandangan kita ya, atau samar. Nah, itu syamsiyah. Jadi artinya itu samar, dinisbatkan kepada matahari, yang memang artinya sendiri matahari, syams gitu ya. Nama lain asyamsiyah itu adalah idgham syamsiyah. Asyamsiyah, idgham syamsiyah itu sama saja. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ketika hukum alif lam syamsiyah itu pada atau setelah huruf alif lamnya itu ada harokat tasydid. Kalau tadi Al-Qomariyah mah pakainya sukun, tapi kalau misalnya asyamsiyah dia cirinya ada tasydidnya setelah huruf alif lamnya. Contoh wadduha. Jadi alif lamnya nggak kebaca di situ, bukan wal duha, bukan. Wassama, padahal di situ ada alif lam, tapi alif lamnya itu diabaikan saja ya, karena langsung membaca ke tasydid. Wathoriq. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi alif lam. Jadi kesimpulannya adalah ada yang namanya alif lam Qomariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam Qomariyah ini dibaca jelas. Kalau alif lam syamsiyah dibaca samar. Kalau yang dibaca jelas, yang Al-Qomariyah ini, lamnya ini dibaca. Tapi kalau yang asyamsiyah, dia tidak dibaca alif lamnya, diabaikan ya. Itu dia materi untuk alif lam syamsiyah. Semoga dapat dipahami ya.
Kemudian yang ketiga teman-teman ada yang namanya hukum lam jalalah. Lam jalalah itu adalah nama lainnya lafaz Allah. Lafaz Allah itu lam jalalah teman-teman. Lam jalalah dibagi menjadi dua, sama halnya dengan alif lam. Alif lam dibagi dua, lam jalalah juga dibagi dua. Lam jalalah itu ada yang namanya lam jalalah tagliz dan lam jalalah tahfif. Saya ulang ya teman-teman ya. Lam jalalah itu ada yang namanya lam jalalah tagliz dan lam jalalah tahfif. Lam jalalah tagliz itu artinya tebal. Tagliz itu tebal. Lam jalalah tahfif artinya tipis. Kita bahas satu persatu yang lam jalalah tagliz dulu ya teman-teman ya. Lam jalalah tagliz artinya tebal. Maksudnya adalah ciri-cirinya itu sebelum lam jalalah di situ ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Saya ulang lagi, lam jalalah tagliz itu artinya tebal. Ciri-cirinya adalah ketika ada lafaz Allah, nah sebelum lafaz Allahnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Contoh, qul huwallah, qul huwallah. Wa itu kan fathah ya. Wallah, makanya dibacanya itu Allah tebal. Qul huwallahu ahad. Contoh yang lainnya, narullah, narullah. Ru-nya itu harokat domah. Nah, kemudian setelahnya ada lam jalalah, makanya dibacanya tebal. Narullah dibacanya itu Allah. Itu lam jalalah tagliz. Nah, yang kedua itu ada yang namanya lam jalalah tahfif. Tahfif artinya tipis. Kebalikan dari tagliz. Kalau lam jalalah tahfif pengertiannya itu ketika ada lafaz Allah, nah sebelum lafaz Allahnya itu ada huruf yang berharokat kasroh. Contoh, lillah, nah dibacanya itu lah, bukan lillah tapi lillah. Itu lam jalalah tahfif ya teman-teman ya. Contoh, alhamdulillah, billahi, billahi bukan billah karena dia punya hukum yang namanya lam jalalah tahfif. Oke teman-teman, itu tuh poin yang ketiga yaitu lam jalalah. Teman-teman semoga dapat memahami ya penjelasan saya. Nah, sekarang lanjut materi selanjutnya ya teman-teman ya, yaitu materi mengenai mim sukun, hukum mim sukun. Hukum mim sukun, ada yang namanya hukum nun sukun dan ada yang namanya hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu ada 3 teman-teman. Bisa teman-teman simak di sini ya. Yang pertama yaitu ada izhar syafawi, kemudian ada ikhfa syafawi dan ada idgham mimi. Yang pertama itu ada yang namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Saya ulang, ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, cara bacanya gimana teh? Ketika teman-teman menemukan hukum ikhfa syafawi, cara membaca itu harus didengungkan. Contoh, tarmihim bihayya, tarmihim bi. Tuh, him bi itu ada mim sukun bertemu ba. Cara membaca bukan tarmihim bihayya, no, tapi ditahan dulu, didengungkan dulu. Tarmihim bihayya. Nah, itu hukum ikhfa syafawi ya teman-teman ya. Kemudian ada yang kedua itu namanya idgham mimi. Idgham mimi itu adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Kalau ikhfa syafawi mim sukunnya bertemu ba, kalau idgham mimi mim sukun bertemu mim. Cara membacanya adalah sama seperti ikhfa syafawi, itu harus didengungkan dulu. Jangan buru-buru untuk ke huruf selanjutnya, tapi didengungkan dulu atau ditahan dulu. Contoh, ala qulubihim ma bihim ma. Nah, itu ada 2 mim itu. Yang satunya mim sukun, yang satunya mim hidup. Bihim makanu. Jadi harus ditahan terlebih dahulu. Itu idgham mim. Yang ketiga yaitu ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini adalah ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba.
Jadi mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, kan ada banyak tuh ya, ada huruf ba, ta, sa, dan seterusnya, pokoknya selain mim dan ba. Cara membacanya gimana teh? Cara membacanya beda dengan yang dua tadi. Kalau idhar syafawi, cara membacanya itu dia langsung, jangan didengungkan, jangan ditahan. Contoh, alam nasroh, ada mim sukun bertemu dengan nun di situ ya. Alam na, jangan alam nasroh gitu, no, salah itu. Alam nasroh. Nah, langsung teman-teman. Itu dia idhar syafawi. Gitu teman-teman. Jadi semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke, sekarang teman-teman silakan perhatikan dan simak bacaan yang akan saya bacakan ya. Di sini kita lanjutkan yang kemarin. Yang kemarin itu Quran surat Al-Anbiya ayat 80, sekarang kita lanjutkan ke ayat 81 ya. Nah, yang sekarang teman-teman silakan rekam dengan menerapkan semua yang telah saya jelaskan dari mulai pertemuan awal sampai yang tadi barusan saya jelaskan. Apa itu ketika ada hukum idgham mimi, ketika ada hukum alif lam dan lain sebagainya, silakan teman-teman terapkan. Kemudian materi makhrijul huruf dan sifatul hurufnya jangan dilupakan ya, tetap dipraktikan, hanya saja ada penambahan setiap minggunya yang harus teman-teman praktikan. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaimana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in 'alimin. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Shadaqallahul azim. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya oleh teman-teman. Apa yang kurang jelas bisa ditanyakan ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.